Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persik Kediri melawan Persib Bandung. Jadi di pertandingan sebelumnya memang dua tim ini mengalami kekalahan dan cukup signifikan kekalahannya. Jadi Persik Kediri kalah dari Dewa United dengan skor 3-0, sedangkan Persib Bandung kalah dari PSM Makassar dengan skor 4-2. Tapi kita lihat dulu pertandingan sebelumnya ya. Jadi Persik Kediri itu secara statistik memang mereka kalah, yaitu sebanyak 49%. Dan sedangkan kesempatan menciptakan gol yang mereka hanya sebanyak 4 kali ketika mereka melawan Dewa United. Total operan mereka juga hanya 374 kali. Nah, sedangkan operan yang berhasil sebanyak 304. Walaupun cukup baik sih kalau menurut gua terkait dengan passing successful. Nah, menariknya di sini Persik Kediri unggul dalam hal serangan, yaitu sebanyak 83 kali, dan serangan berbahaya mereka sebanyak 50 kali dibandingkan dengan Dewa United. Nah, kalau gue ngelihat di pertandingan ini memang Persik Kediri sepertinya lini pertahannya kemarin cukup panik ya, melawan gempuran serangan dari pemain Dewa United yang memang secara skill individu mereka punya, speed juga mereka punya, dan permainan kaki ke kaki juga mereka punya kalau menurut gue. Dan Persik Kediri cukup panik untuk menghadapi hal ini kalau gue ngelihatnya. Memang di babak kedua mereka berhasil sedikit keluar ya, karena mereka melakukan perubahan strategi dengan menarik seorang gelandang dengan menggantikan menjadi seorang striker ya. Tapi memang kondisinya di situ tidak tidak berubah secara signifikan hasil yang didapat, justru mereka malah tambah kebobolan lagi. Jadi sebenarnya walaupun secara permainan, secara serangan mereka banyak, tapi mereka belum bisa memanfaatkan itu menjadi gol. Padahal serangan mereka lumayan bagus sih kalau menurut gua Persik Kediri. Dan sangat disayangkan lini pertahanan mereka sangat tidak konsentrasi. Jadi beberapa kali melakukan kesalahan dan akhirnya juga melakukan blunder. Dan ini mungkin yang memang harus dibenahi dari Persik Kediri kalau menurut gua. Nah, sedangkan Persib Bandung mereka kalah dari PSM Makassar ya dengan skor 4-2. Secara penguasaan bola sebenarnya memang Persib Bandung unggul, yaitu sebanyak 63%, tapi memang seperti biasa PSM Makassar tidak bermain dalam hal ball position. Mereka hanya mengandalkan pertahanan yang solid dan juga melakukan serangan balik ataupun counter attack, direct pass ke depan dan efektif sampai ke jantung pertahanan. Jadi kesempatan menciptakan golnya Persib hanya di angka 5, dan mereka melakukan operan yang banyak ya, 434 kali operan, dan operan yang berhasil sebanyak 342 kali. Dan inilah yang menjadi PR sebenarnya kalau gue ngelihat secara passing successful, karena sangat jelek sih angkanya kalau menurut gue. Dan ya memang pemain PSM Makassar juga luar biasa, ketika mereka kehilangan bola mereka langsung menciptakan superioritas di sana, dan akhirnya Persib Bandung sering kehilangan bola ketika mereka mencoba melakukan passing. Nah, secara serangan mereka melakukan 95 kali serangan, tapi memang serangan berbahayanya mereka kalah dari PSM Makassar hanya sebanyak 44 kali. Ya memang di pertandingan ini gue melihat sepertinya Persib Bandung memang lini pertahanan mereka memang sangat lengah kalau menurut gue. Dan ketika mereka melakukan transisi baik positif maupun negatif, kurang begitu terstruktur, dan sepertinya mereka lebih ke arah panikan kalau menurut gue ya. Tapi ini memang menjadi PR ya, terutama terkait dengan lini pertahanan. Kalau sebenarnya lini serangnya mereka sih cukup baik kalau menurut gue Persib Bandung. Cuma memang sangat gue akui bahwa PSM Makassar mempunyai lini pertahanan yang sangat solid. Ketika mereka kehilangan bola, mereka langsung mencoba memberikan tekanan dengan menciptakan superioritas, dan sangat berpengaruh sekali sebenarnya kepada permainannya mereka. Dan Persib Bandung memang susah jadinya masuk ke jantung pertahanannya mereka. Walaupun Persib Bandung juga melakukan perubahan strategi di babak kedua, karena mereka ketinggalan 3 gol di babak pertama itu. Mereka jadi babak pertama tuh hasilnya udah 3-0. Tapi sepertinya memang agak susah memang, walaupun mereka sebenarnya berhasil mengejar ketinggalan ya dengan menciptakan 2 gol. Tapi yang pertama adalah gol lebih ke arah gol bunuh diri sih, karena memang entah komunikasi di lini pertahanannya PSM seperti apa. Dan yang kedua, golnya Mark, golnya cantik luar biasa, tapi memang tidak ada sama sekali yang menutup ataupun menutup celah dari syutingnya Mark. Dan ini memang kalau gue melihat
entah kenapa PSM Makassar kok kayak lengah gitu lini pertahanannya 2 kali. Dan mereka berhasil menambah keunggulan lagi menjadi 4-2 dengan melalui serangan balik ya, seperti biasa counter attack. Ya memang di pertandingan ini Persib Bandung harus segera berbenah sih kalau menurut gua. Mereka harus segera bisa meraih kemenangan untuk menaikkan moralnya mereka. Kepergian pelatih Luis Milla memang sangat berpengaruh. Asistennya semua pada pergi semua dan memang ini berimpact sangat tidak baik sih kalau menurut gua kepada klub Persib Bandung. Manajemen harus segera berbenah dan harus segera menemukan solusi karena Liga 1 nggak mungkin dipaus karena Persib Bandung. Liga 1 harus terus berlanjut dan mereka harus memikirkan hal itu. Kalau mereka ingin bersaing di papan atas di Liga 1 kali ini, kalau nggak salah bahkan mereka mungkin mempunyai target cukup juara kalau nggak salah kemarin. Tapi ya mereka harus berpikir, harus segera berbenah karena memang Liga 1 masih panjang, masih ada kesempatan dan kita lihat nanti seperti apa. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan antara Persik Kediri melawan Persib Bandung, memang saat ini walaupun masih jauh ya, Persik Kediri berada di peringkat 15 dan cukup rawan posisinya karena mungkin bisa terkejar oleh yang ada di zona degradasi, dan sedangkan Persib Bandung saat ini berada di posisi 16 dan mereka belum pernah menang sama sekali. Persib Bandung, Persik Kediri masih mending pernah menang sekali. Dan melihat kondisi dari permainan mereka sebelumnya, banyak PR baik di Persik Kediri maupun di Persib Bandung. Nah, di pertandingan kali ini Persik Kediri sedikit diunggulkan karena mereka bermain di kandangnya mereka sendiri, dan kemarin moral mereka cukup baik ketika mereka berhasil menang melawan Arema di kandangnya mereka sendiri, dan ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh Persib karena Persik Kediri ketika bermain di kandang mempunyai tim yang berbeda jauh ketika mereka bermain di luar kandangnya mereka. Moralitas mereka menaik dan sepertinya kesalahan-kesalahan kayak blunder kemarin sangat jarang terjadi ketika mereka bermain di kandang, dan itu yang salah satu membuat faktor mereka kalah sebenarnya kalau menurut gue dari Dewa United. Mereka panikan dan akhirnya mereka melakukan blunder, dan ketika mereka bermain di kandang sendiri ya menurut gue sih hal itu sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi Persib Bandung tidak boleh mencoba untuk berharap akan hal itu, dan mereka harus bisa membenahi lini pertahanannya mereka. Tapi memang gue akuin lini serangnya Persib Bandung cukup baik sebenarnya. Cuman kemarin waktu lawan PSM Makassar aja dia agak susah untuk nembus ke jantung pertahanan. Nah, kita lihat nanti seperti apa hasilnya di pertandingan ini. Itu Persik Kediri melawan Persib Bandung. Yang pasti dua tim ini saat ini sangat membutuhkan kemenangan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.